Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Sisi ke-9. Sebelumnya perkenalin, di sini aku Anggi yang bakal menjadi moderator. Kali ini kita kedatangan gestar spesial nih, yaitu ada KN Syahnas Chandra Atmaja, selaku mahasiswa keperawatan UI sekaligus seorang awardee ISMA 2022. Nah, pertama-tama boleh nih paling buat KN untuk memperkenalkan diri, mulai dari jurusan, program studi, serta angkatan nih, Kak. Halo, halo teman-teman. Nah, kan aku In dari Fakultas Ilmu Keperawatan tahun 2020. Nah, aku sebagai awardee ISMA angkatan 2 dan aku dapat beasiswa ke University of Edinburgh di UK. Wah, keren banget kan teman-teman. Halo-halo KN, salam kenal. Nah, berhubung KN nih sekarang sebagai awardee nih Kak, kira-kira belakangan ini, akhir-akhir ini KN lagi kesibukan apa nih Kak? Kalau Sehari-hari. akhir-akhir ini ya persiapan berangkat aja sih, kayak lagi nunggu proses visa, terus juga ada banyak banget sesi mentoring dari alumni ISMA juga, itu aja. Oh, berarti lebih ke preparation mau berangkatnya entar ya Kak? Iya. Oke, keren banget. Terus selain itu KN, berhubung KN udah mau menginjak tahun ketiga ya, berarti Kak di perkuliahan ini. Nah, kira-kira boleh nih Kak diceritain pengalaman apa aja sih yang udah Kakak lalui, baik dari sisi akademis maupun non-akademis Kak? Oh, kalau dari sesi akademis sih, semester lalu aku udah sempet praktik di RSUD, di salah satu kayak momen paling turning point banget gitu, kayak praktik langsung di rumah sakit. Terus before aku juga pernah jadi speaker TEDx UI tahun 2020 dan juga pernah juga ikut lomba Tanoto Research. Puji Tuhan dapat third place di bidang appropriate technology. Itu sih. Wah, Dan keren. juga ini baru Apa nih ISMA. Kak, ada tambahan? Boleh? Oh iya, benar, ada Iya. ISMA ya. Boleh nih Kak, mungkin diceritain yang di desa itu di masih di lingkup Pulau Jawa atau gimana tuh Kak lokasinya? RSUD-nya. Mm-mm, benar. Masih dari Jawa di Cibinong. Ah, wow, keren, keren, keren. Nah, dari segudang cerita itu yang udah Kak En jelasin, kira-kira menurut Kak En sendiri, prestasi yang paling Kakak banggakan selama kuliah ini apa tuh Kak? Boleh nih diceritain. So far sih yang ISMA ini, soalnya emang udah dari tahun pertama kayak maba itu mau student exchange. Jadi Hmm. emang seneng banget pas udah dapet Oh, berarti emang merupakan apa ya, semacam goals dari dulu ya, Kak? manifestation. Wow, Bener-bener. dan alhamdulillahnya terwujud, keren banget. Nah, ini Kak, berhubung Isma udah kita sebut-sebut ya dari awal, dan mungkin buat teman-teman yang belum familiar, kira-kira dari KN berkenan nggak untuk menjelaskan Isma sendiri itu apa sih Kak sebenarnya? Iya, sure. Nah, ISMA itu jadi kependekan dari Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, ini program beasiswa dari Pemerintahan Republik Indonesia untuk mendanai mahasiswa sarjana semester 4 atau semester 6 untuk belajar di luar negeri di banyak banget universitas terkemuka di dunia. Gitu. Jadi Hmm, kita dari LPDP. oke, oke. Kebetulan tadi berarti di ISMA itu ada kata-kata student mobility ya Kak, dan KN sendiri udah menargetkan tuh dari awal mau ikut student exchange. Nah, tapi sebenarnya perbedaan antara kedua hal itu apa sih Kak? Antara ISMA vs student exchange? Mungkin bisa nih Kak dijelasin. Mungkin perbedaan yang paling kelihatannya tuh ya ISMA tuh kan dari program kampus Merdeka gitu. Kalau student exchange mungkin bisa dari program swasta gitu kan, dari sektor swasta gitu. Terus ISMA juga didanai sama LPDP. Dan sebenarnya kan karena aku belum pernah ikut student exchange lainnya, aku nggak bisa banget kayak give a comparison yang kayak versus gitu. Jadi mungkin aku mau ceritain pengalaman aja di ISMA tuh what I feel that's very different. Karena di ISMA menurut aku ya pas my first experience itu ISMA ini memang dedikasi banget untuk prepare us to go abroad. Jadi bukan cuman oh I choose you, you got the money, you go abroad. Enggak.
Jadi selama 2 bulan terakhir ini kita ada pre-departure series. Jadi ada sesi webinar setiap minggunya, di mana kita tuh dikasih pembekalan. Ada pembekalan kayak mental health, how to deal with culture shock, and then how to adapt. Ada juga yang ngasih kita kayak pembelajaran tentang konten, kayak how do you take good photos, how do you take good videos. Jadi kita tuh benar-benar disiapin untuk to study abroad gitu. Dan juga mungkin uniknya juga ya dari ISMA, banyak banget sesi mentoringnya. And kita tuh jadi bisa TW-TW sebanyak mungkin sama alumni tahun lalu. Dan kita bisa milih mentornya yang mana gitu. Jadi ada spreadsheet-nya, mentornya ini they will put a brief description of themselves, LinkedIn gitu-gitu. Terus kita bisa milih mau dapat mentoring dari siapa. Terus kita bisa lihat, misalnya nih, aku milih mentor yang udah pernah tinggal di UK gitu, karena aku bakal ke UK kan. Dan it's very helpful. TW-TW juga cuman 1:3 orang. Jadi aku nanya juga seluas-luas mungkin, sekepo-kepo mungkin deh, dan mentornya juga nggak annoyed gitu sampai lama banget TW-TW-nya. Jadi mungkin yang membedakan ISMA sama student exchange biasa itu persiapannya. Because Oke. emang bener-bener dibekalin untuk study abroad. Wow, ini pelajaran baru ya Kak. Ternyata bekalnya tuh selain culture shock tapi juga posisi cara foto ya Kak, membuat konten yang baik ya. Oke, wow, berarti kalau disimpulin selain pembekalan, lebih ke pihak yang menyelenggarakan beasiswa student exchange dan ISMA ini yang berbeda ya Kak. Oke. Mungkin nih, meskipun tadi Kak En udah sebutin, mungkin boleh Kak dijelasin lagi, Kak En ini di ISMA ngambilnya di unit apa dan bakal mempelajari apa Kak nantinya? Aku kan aku keterima di University of Edinburgh di College of Arts, Humanities, and Social Science. Jadi sebenarnya di sana tuh kita bukan ngambil jurusan gitu, tapi kita ngambil courses. Kalau kita sendiri sih maksimal kita ngambil 3 courses. Jadi aku ngambil 3 course, satu tentang interdisciplinary discipline, terus 2 lainnya itu yang related to health gitu. Intinya take courses yang bisa dikonversi gitu. Jadi tanya dulu ke prodinya bisa dikonversi atau enggak. And my advice is that kalau memang teman-teman bisa ngambil jurusan yang out of your original jurusan di UI, itu it's great banget, apalagi kalau bisa dikonversi ya, karena ini kan salah satu opportunity untuk to actually indulge to another mastery kan, to indulge to another disciplinary. Dan memang Ismaya sendiri juga ngajuin kita, they expect us to choose a discipline that's not your discipline. Jadi makanya aku choose pasti interdisciplinary city kayak gitu. Terus health-nya juga bukan yang kayak health nursing, tapi issues in health. Jadi something that's out of your comfort zone. Oh, berarti nggak terbatas sama apa yang lagi kita pelajarin di jurusan universitas asal ya Kak, untuk pengambilan kursnya. Oke. Mungkin buat rules konversi SKS di ISMA tuh gimana sih Kak sebenarnya sistemnya? Konversi ini tuh agak tricky karena tahun lalu memang ada kayak kasus di mana SKS itu sama sekali nggak bisa dikonversi karena matkulnya itu nggak bisa disetarain gitu sama matkul di sini. I heard that from hukum, katanya banyak yang kayak gitu. Terus ada beberapa juga yang di FT deh kalau nggak salah. Tapi pokoknya just make sure dulu sama prodi, makanya sebelum kita apply course-nya, kita tanya sama prodinya, apakah ini bakal dikonversi, apakah sebagai elective atau sebagai matkul wajib atau gimana. Jadi dari ISMA sendiri sih websitenya mereka bilang guarantee 20 SKS untuk kita. Dan sebelum kita apply ISMA pun kita udah ada surat pernyataan dari dekan, dari PA, dan juga dari ketua CIL itu memang UI harus mengonversi 20 SKS gitu untuk kita nanti baliknya. Kalau dari surat pernyataan sih gitu ya. Tapi balik lagi ke prodinya. So we have to make sure with the prodi kalau
bisa dikonversi gitu. Oke, berarti emang harus dikomunikasikan lagi ya Kak sama prodi terkait. Oh, paham. Nah, kebetulan tadi Kak ini milih kampus di UK ya. Pertimbangan Kakak pribadi buat milih kampus itu sebenarnya apa sih Kak? Apa karena negaranya atau karena emang akreditasi kampusnya? Oke. Emang aku dari dulu emang mau belajar di UK dan aku juga suka aja apa city UK itu kayak memang kelihatan kota belajar banget dan apalagi Scotland di mana Edinburgh ini itu it's very nature, it's very green dan kayak tenang gitu kayak santai kelihatannya. Paham. Ya, nggak terlalu city life, nggak terlalu metropolitan. It's like very perfect, very chill and nice gitu. Tapi pertama itu kan aku milih country dulu. Jadi aku pertama milih country UK. Ya udah fix. Berarti semua all of the rest of the option tuh cuman uni UK. So I actually list out all of the uni in the UK in like a book. Like here I show you. Kayak gini. I list out Wah, all of the uni. Terus kan di website ISMA tuh ada tulisan coursesnya ya. Kayak university ini ada courses apa aja. Nah, aku tulis uni ini courses apa yang aku interested. Nah, ada uni yang aku cuman interested satu course. Ada uni yang aku interested cuman kayak bakal ada yang nggak ada, there's no course that I like gitu. Jadi, the only uni yang ada courses that I like, kayak 7 courses that I like and 6 courses that I like, itu cuman University of Edinburgh sama University of Warwick. Ya dari situ ya udah fix. Aku pilih Edinburgh sama Warwick dan aku bener nggak ngelihat QS rankingnya. Abis aku ngelihat QS rankingnya, wah lumayan juga, dua-duanya top 70. Terus wah. ya semakin mendukung dong. Jadi ya nggak ada, there's no other second thoughts. I just choose Edinburgh sama Warwick aja, based on the courses that I like. Oke, berarti itu buat pilihan kampusnya yang pertama harus ditentuin negaranya dan nggak bisa kayak 2 negara dan 2 kampus berbeda gitu ya, Kak? Bisa. Oh, gimana tuh, Kak? Aku Jadi? emang metodenya gitu aja. Kalau di Oh, UK. berarti Iya. oke, paham. Karena emang interestnya di UK ya, Kak? Nah, untuk yang kursnya sendiri, itu kan tadi Kak En sempat bilang ya, ada 3 kurs maksimal yang dipilih. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita cuma berminat untuk mengambil 1 atau 2 kurs saja, itu berdampak ke SKS konversinya nanti nggak sih, Kak? Iya banget sih. Jumlahnya ya, Kak, berarti? Iya, pasti konversi. Cuman 2 mata kuliah. Harusnya kan 3. Sebenarnya kita tuh bisa ngambil 4. 4 itu kayak 20 SKS jatuhnya. Tapi direkomendasiin kita 3 aja dulu karena it could be too hectic. It could be kayak you have to adapt outside kan. Jadi direkomendasiin 3 aja. Oke. Kita ngambil 3. Gitu. Udah pas sih. Untuk program ISMA sendiri tuh nanti Kakak di UK berapa lama tuh, Kak Berti? Dari September sampai Desember 4 bulan. Oh, itu udah apa ya, semacam pakem selama 4 bulan atau tiap negara berbeda-beda, Kak? Masanya? Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Gantung. Oh, nah berarti itu waktunya kalau misalnya 4 bulan, udah sangklek 4 bulan bakal pulang atau bisa ada perpanjangan atau percepatan waktu gitu, Kak? Enggak, sangklek udah langsung pulang. Udah nggak bisa sok-sok gitu ya? Oh, nggak bisa. Oke. Balik. Oke, balik berarti 4 bulan. Nah, terus pertama kali KN ini kan mau student exchange tuh awal ya, Kak? Awal-awal masuk kuliah berarti. Nah, terus tahu info tentang ISMA ini dari mana tuh, Kak? Dan sejak kapan mungkin? Nah, aku tahu ISMA dari temen aku. Kebetulan di satu mata kuliah eksternal ada teman aku yang join ISMA waktu itu, tapi kan aku waktu itu masih semester 2, jadi nggak bisa join ya. Tapi temen aku ini udah semester 4, dan dia ini udah kayak pas kita belajar bareng gitu, kayak di mata kuliah eksternal, dia tuh sibuk sendiri gitu, ngurusin CV, ngurusin dokumen, terus ya aku kepo aja, kayak ngurusin apa, beasiswa apa, nanya-nanya gitu-gitu, terus dia bilang ISMA gitu, dan itu kayak encounter pertama aku sama ISMA. Abis itu baru aku kayak
ya kepo-kepoin ISMA tuh apa. Terus actually it sounds good, kayak it's free and everything. Terus aku dengar lagi ISMA tahun ini bulan Januari itu ada postingan di IG kemahasiswaan UI, ada sosialisasi ISMA angkatan 2 gitu. Terus ya udah aku with no doubts I joined the Zoom webinar. Nah, di sana tuh ada kayak timeline ISMA tahun ini tuh gimana. Terus aku langsung aja screenshot terus kayak kirim temen, ayo 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 ikut-ikut ISMA. Terus ya udah gitu, jadi kita harus kayak kita harus updated aja sih di Instagram kemahasiswaan UI, karena kadang-kadang emang lots of updates, news updates there, right? Dan Oke. dari fakultas aku pun juga, fakultas aku mereka memfasilitasi kayak ISMA dan everything, tapi we have to know first before them gitu, karena kadang-kadang they would get the news very late than us. So we just need to get updated with the Instagram kemasan UI. Itu yang paling updated sih. Oke, siap. Berarti buat teman-teman jangan lupa untuk terus pantengin ya update dari Instagram UI. Nah, terus kan tadi KN tuh sempat cerita kalau teman KN yang waktu itu menjadi salah satu motivasi pertama ya buat daftar ISMA, kayak kelihatan hektik banget nyiapin dokumennya. Tapi buat KN sendiri, apakah merasa hal yang serupa waktu lagi persiapan ISMA? Ya, hal yang serupa. Berarti pas lagi ISMA itu perkuliahan lagi UTS, UAS atau gimana tuh Kak kondisinya? Lagi baru mulai Februari. Jadi mulai itu Februari, Maret. Kayak baru-baru mulainya. Terus ya sebenarnya yang susah itu ngurusin dapet tanda tangan dari prodinya sih, itu susah aja, kayak emailnya bolak-balik gini-gini. Terus kan harus ada apa sih, materainya juga, dan kalau mau pakai e-materai itu juga kadang-kadang lama loadingnya, kayak isu kayak gitu aja sih. Tapi sebenarnya sementara as long as we're not rushing, it's fine. Yang penting gak deket-deket deadline aja deh kalau ngurus kayak gitu. Berarti kalian tuh udah hamin berapa lama tuh Kak buat nyiapin berkas dan jauhnya sama range deadline-nya tuh? Abis aku tahu timeline dari sosialisasi itu, aku langsung kontak PA kayak, ya Pak, aku tarik sama program beasiswa ini bla 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 bla, nanti tolong buatkan surat rekomendasi ya gitu. Jadi ya langsung aja gitu, langsung nanya PA tentang surat rekomendasi, terus minta surat rekomendasi dari dekan, terus transkrip nilai. Wah, langsung aja sih kalau emang udah dapat infonya. wow. Oke, berarti langsung gercep ya Kak. BTW Kak, buat file-filenya tadi kan kayak banyak banget ya Kak. Sebenarnya persyaratan dokumen atau pemberkasan buat di ISMA sendiri itu apa aja sih Kak yang basic banget diperlukan? Ya, kalau untuk tahap pertamanya, kayak internal di UI-nya itu ada surat pernyataan mengikuti ISMA, program ISMA, terus ada surat rekomendasi dekan, surat rekomendasi dari PA, transkrip nilai, terus sama yang paling penting sertifikat Inggris. Jadi mungkin untuk acang-acang teman-teman yang mau ISMA, kalau misalnya tahun depan itu bakal Februari juga ya mulai aplikasi internalnya, kalian mungkin bisa mulai ambil IELTS kayak Januari atau Desember, biar nggak terlalu hektik nanti. Masa kayak sambil IELTS sambil ngurusin dokumen-dokumen kayak susah aja gitu. Untuk memudahkan diri gitu, bisa mulai Desember atau Januari tes IELTS-nya atau TOEFL-nya. Karena juga dari teman-temanku yang ngambil IELTS kayak rushing banget yang near the deadline, mereka juga they think they can do better gitu. They can do better in the score and everything. Jadi just so that you have the time now. So why don't you just learn it now and do it now rather than rushing later and you're disappointed with the score. Oke. Berarti lebih ke persiapan buat ikut tes TOEFL IELTS-nya. IELTS aja Kak, TOEFL nggak bisa ya Kak? Bisa, tergantung sih, kalau misalnya di Amerika tuh ngambil TOEFL. Kalau misalnya UK IELTS. Oke.
Ini Kak, berarti kan aku penasaran deh. Tadi kan Kakak bilang harus minta tanda tangan lah ke dekan dan yang lain. Itu tuh berarti nggak kumulatif dalam satu jurusan siapa aja mahasiswanya yang ikut ISMA, tapi diurus secara mandiri ya Kak? Iya, secara mandiri. Wow, terasa ya Kak berarti capeknya Iya. buat ngurus semua ya. Wah, wah. Nah, terus untuk proses seleksi sendiri, tadi kan KN bilang ada yang proses seleksi internal ya di universitas. Sebenarnya tahap-tahapnya tuh ada apa aja sih Kak? Yang pertama tuh itu seleksi internal. Di seleksi internal ya tadi, jadi kita itu ngisi G-form. Jadi website CIL, Center for International itu learning-nya itu, di sana mereka akan kayak ngebuat G-form buat kita, di mana kita bisa ngumpulin dokumen-dokumen yang tadi aku udah udah I already told you, ada surat pernyataan ISMA, bla 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 bla. Jadi itu semua kita taruh di G-form. Nah, habis itu kalau misalnya udah di-approve sama KUI, sama CIL-nya, baru kita bisa the next step. The next step-nya itu kita ngajuin surat rekomendasi dari kepala CIL-nya. Nah, habis kita dapat surat rekomendasi dari CIL-nya ini, barulah kita bisa ke website ISMA, aplikasi ke website ISMA. Nah, di website ISMA ini lebih banyak lagi sih dokumennya, kayak statement, declaration of free of narcotics, free from sexual violence, kayak banyak banget. Itu diisi semua dokumennya sama esai yang paling penting. Nah, ini yang tahap esainya. Nah, abis tahap aplikasi ISMA yang pertama ini kayaknya sekitar bulan April deh kalau nggak salah. Nah, terus baru kita ada survei dadakan nih, ada survei kebinekaan pas waktu itu. Nah, survei kebinekaan ini, it actually is just like a test, kayak tentang basic knowledge sih, kayak civics gitu, kayak toleransi kita terhadap culture yang baru atau agama yang baru gitu, gimana toleransi kita gitu. And I feel like everyone can do it kok, survei kebinekaan ini. Nah, baru dari survei kebinekaan dan esai inilah yang nge-shortlist 7.000-an applicants jadi 2.000-an applicants. Nah, habis itu baru yang lolos 2.000 applicants ini mereka langsung ke tahap interview sama aplikasi CV-nya. After that, udah ada pengumuman. Sebenarnya tahapnya cuma berapa? 3 ya? 2 doang tahapnya, 2 kali shortlist. Wow. Iya banget. Tapi ngedengernya aja kayak udah pusing gitu ya Kak, terlalu banyak yang disebutkan. Nah, buat KM tadi, berarti buat yang survei civic itu benar-benar sedadakan itu dan secara online ya Kak berarti? Iya, dadakan banget. Dadakan banget sampai sebenarnya kan itu tuh sebenarnya kita dapat announcement 3 hari sebelum tesnya itu. Dan 3 hari sebelum tesnya itu kita harus ngedownload CBT exam browsernya itu. Dan harus on cam juga kan. Dan laptopku tuh sempet error. Kameranya nggak bisa nyala sama sekali. Sampai H-1 baru bisa kameranya. Pokoknya tuh deg-degan banget deh. Deg-degan banget. Baru pas hari hanya survei kebanyakan aku juga lagi UAS. Wah. Jadi UAS-nya di kampus, balik lagi ke rumah, itu kayak, ya pokoknya hektik lah hari itu, hari hektik pas survei itu, but I made it pas survei. Keren banget. Thankfully, questions-nya is general knowledge. Thankfully. Oke, Kak berarti kalau misalnya mau kasih rate tuh dari proses-proses seleksi tadi, kira-kira proses seleksi yang terberat dan terketat gitu menurut KN tuh yang mana Kak? Waktu apa kira-kira nih? Tahap pertama essay. Menurut aku lebih susah essay daripada interview karena essay itu ada 4 pertanyaan dan kita tuh we are competing with 7,000 people. Gimana kita buat essay yang kayak unik gitu dari 7.000 orangnya. Dan itu tuh essay tuh juga sebagai the gate how they would see us. Kayak personal brandingnya kita dan everything. Dan itu 4 pertanyaan, 1 pertanyaan tuh 350 max. Jadi you have to make it compact, you have to make it unique, everything you have to craft it. Dan aku sendiri pas pembuatan esai itu aku harus kayak proofread kemana-mana. Aku kirim ke temanku, aku kirim ke kakakku, kirim ke papaku. Jadi I let everyone read my essay so I know that it's crafted.
it's the hardest part is just essay. Berarti So harus konsul kemana-mana ya Kak? yeah, biar just want it to be perfect. Dan juga kita kan punya waktu sebulan kita punya waktu dari April ke Mei. Pokoknya sebulan deh kita buat essay. 1 month is a lot of time. It's a lot of time to just like give people proofread and everything. Itu kan a lot of time. Jadi just make a wise make use of your time wisely. Wow, merinding pas lagi dengerin. Nah, Kak, kebetulan nih ada pertanyaan dari warga-warga yang ada di sini nih. Ada 5 juta warga yang bertanya tentang tadi Kak, pemilihan tes TOEFL atau tes IELTS kan tiap negara beda nih Kak. Ada yang menanya kalau kira-kira di benua Asia, Kak Eni tahu nggak kira-kira jenis tes bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendaftar ISMA Kak? IELTS, Duolingo juga bisa. Duolingo sih. Duolingo or IELTS. Sebenarnya IELTS yang lebih universal. IELTS tuh kayak bisa juga dipakai Amerika, UK, Europe, universal banget IELTS. Kalau TOEFL kebanyakan Amerika doang yang approve. Duolingo now most countries accept it gitu, including Asian countries Duolingo. Kalau Duolingo beda Duolingo sama IELTS sih, they're the same, tapi emang Duolingo is just more cost effective daripada IELTS. So if that's your preference, you can take Duolingo. Oke. Berarti buat teman-teman bisa di note. Mungkin lebih approve-nya untuk ini ya Kak, ikut tes yang IELTS aja karena lebih general ya. Iya, dan juga kan UI ada beasiswa juga buat IELTS tahun ini. Oh, yang ini nggak sih Kak, reimburse tes buat IELTS? Oh, pernah dengar. Oke, siap Kak En. Nah, Kak En kan tadi sempat cerita kalau pas bikin esai itu banyak konsul ke teman-teman, ke keluarga. Nah, kira-kira buat Kak En juga di awal tadi sempat cerita abis tahu timeline-nya ISMA langsung share juga ke teman-teman sekalian. Nah, Kak En ini berjuang untuk ISMA tuh benar-benar sendiri atau janjian nih Kak sama teman Kak En gitu. Soalnya aku lihat di salah satu pos BMFIK itu ada salah satu teman Kakak juga yang sama-sama di Universitas Edinburgh juga ya Kak, kalau nggak salah. Yeah. Nah, itu gimana tuh Kak? Oh iya, Rizky ya, teman seperjuangan emang. Wah. Kita emang ya we decide together kalau kita mau ISMA bareng. Ada juga teman-teman yang lain gitu. Jadi kita buat grup buat ISMA people gitu deh pokoknya di WhatsApp. Terus ya we keep on just updating kalau misalnya ada updates, we would just tell it in the group. Terus kalau misalnya need kayak mau bantuan essay and everything, we just talk it out. Jadi mungkin salah satu tip juga get a friend yang emang mau apply to ISMA and juga saling proofread essay. You'll feel like so much better after that because you'll realize that you have a lot of mistake even though you can see it. Oke Kak, berarti bukan tipikal orang, kan ada tuh Kak kadang-kadang mahasiswa yang agak enggan gitu nyebarin info, takutnya kayak teman sebayanya itu juga dianggap sebagai kompetitor Kak, karena kan mendaftar di univ yang tujuannya sama, terus ini ada kuotanya juga kan Kak, berarti kayak jadi salah satu penghalang gitu. Tapi berarti buat di ISMA alhamdulillah sehat ya Kak persaingannya. Iya. Itu juga Rizkia sama aku kita pilih Edinburgh soalnya Edinburgh tuh ada nursingnya juga di fakultinya dan ya it just happens that way. Terus dia suka Edinburgh, aku suka Edinburgh, so we just choose it. Oke. Mungkin nih Kak, kalau misalnya aku mau nanya tips lainnya nih dari KN selain get a friend sebelum daftar ISMA, kira-kira apa aja sih tips-tips yang harus dipersiapkan waktu lagi preparation ISMA, interview, atau lain sebagainya nih Kak? Preparation. Kalau misalnya untuk maba, I have a little story. Pas aku maba, yang aku bilang kalau aku emang benar-benar mau student exchange, itu gara-gara pas ospek, pas cara mabim itu, jadi mentornya nyuruh kita untuk ngebuat poster rencana 5 tahun ke depan ya, mentoring banget kan, lihat tuh. Terus habis itu disuruh presentasiin kan 5 tahun depan mau apa gitu, and I still have the poster there.
This is the poster, ya. Pokoknya ini Ya, posternya, ketutup ya. ya. Dan di Kita posternya penasaran ini, nih Kak. Iya. di posternya ini aku nulis, pokoknya 5 tahun ke depan, aku mau, aku harus bisa traveling sendiri abroad, dan juga harus dapat beasiswa student exchange. Oh ya, back to the poster. Benar. Bisa dilanjutkan. Ya, di poster yang aku presentasiin 5 tahun sebagai maba yang nggak tahu apa-apa, aku presentasiin aja kayak ya 5 tahun ke depan pokoknya aku harus traveling sendiri dan harus juga dapat beasiswa student exchange. Dan itu kayak one of the idea that I ditanemin dari tahun pertama maba gitu. Jadi for me, for tips is that you just have to be confident dan harus kayak yakin, kayak teman-teman harus yakin aja kalau you'll get a student exchange, you will go abroad, and once you have that always on your mind, kayak setiap semester pasti it just grows on you, and then it will motivate you, it will guide you. Kayak ide ini yang kayak aku harus traveling abroad alone, aku harus dapat student exchange, ini yang motivasi aku IELTS, yang motivasi aku gercep, yang motivasi aku kayak kalau mau ngurus dokumen gitu-gitu kayak saset-saset gitu. Itu akan memudahkan kalian dan kalian juga bakal nggak ngerasa hektik saat preparing for this thing, and then you get the results later. You just have to be confident, yakin kalau memang you want to go abroad. And I want to go abroad not because I want to go abroad. Kayak sebenarnya aku juga ada calling in me that in my nursing profession juga. Karena aku juga melihat di Indonesia mungkin there's still a lot to improve in the health sector. And the only way for me to improve the health sector is by seeing another health sector that is more developed so I can learn from it and then take it back to Indonesia where I can apply it. Jadi calling itu pun juga is the one that makes me really, really want to make things so perfect and so that makes me really want it so badly. That's why essay harus kayak terus CV harus gitu. Dan tips juga untuk maba atau enggak anyone yang wants to apply for ISMA is that kalau kalian punya waktu luang, just make yourself busy. Karena satu pertanyaan pertama essay itu adalah discuss your academic achievement and your non-academic achievement. Dan you will not know what to write if you're not busy. Jadi kalau if you are now in your comfort zone, do something challenging. Kayak maybe join a public speaking contest or anything so that you can write something in your essay that is uniquely you. That is pokoknya beda aja gitu, bukan cuman my academic achievement IPK 4 gitu, like okay, alright, tapi not just that. They want to see that you are doing something else. Maybe you're joining a competition that you are passionate about, or you're joining volunteering. It's a lot of things that makes yourself unique, not just through kayak IPK gitu. So that's what they see in essay, and that's the first question. So you better make it good. So cari-cari ngisi CV gitu ya, kayak pengalaman, organisasi, and everything. It's very important, leadership. Terus another tip is just that you just have to be focused aja at that time. Sebenarnya pas ini kan buat mahasiswa semester 4 sama semester 6 ya. Nah, aku sendiri aktif organisasi itu mulai semester 1, 2, 3. Semester 4-nya aku luangin. Semester 4 aku luangin, I stop my organisasi, semuanya aku stop. Dan aku di semester 4 cuman fokus akademik dan juga pengurusan ISMA. That is my way. Maybe you can do it better if you're better at multitasking. Sure, you can still jumble around another organization. Tapi karena aku orangnya kayaknya nggak bisa time management banget ya gitu. Jadi I just dedicate this one semester 4 ini buat ngurus ISMA sama academic, and that's it. And it helped me tremendously. Jadi aku nggak ngerasa hektik, aku nggak ngerasa, it just happens with the flow gitu. So that's my tips. Wow, berarti kalau misalnya mau dirangkum dari sekian
Hal-hal inspiratif yang Kak En omongin tadi. Pertama, make a plan ya Kak. Seperti tadi ya, 5 tahun ke depan mau ngapain. Ternyata yang awalnya mungkin maba-maba kesel ya harus dikasih tugas kayak gitu. Dan itu bermanfaat banget, bahkan terrealisasi sampai sekarang. Yang kedua, confidence. Yang ketiga, menyibukkan diri, baik akademis dan non-akademis. Dan yang keempat, fokusin bagi waktu. Tapi nih Kak En, berarti untuk memfokuskan bagi waktu nih antara part akademis, organisasi itu tidak melulu semacam pakem ya Kak. Berarti buat orang-orang yang multitasking is okay kalau misalnya mereka mau menjalankan keduanya. It's okay, good for you. I look up to you lah kalau bisa. Oke Kak. Nah mungkin nih terakhir Kak yang banyak orang-orang pertanyakan. Gimana Isma kan banyak nih ya Kak peminatnya. Kayak tadi berarti tahun ini ada berapa sih Kak kuota dan yang daftar? Kak En tahu nggak ya? Kalau yang daftar 7.000-an, 7.500-an, yang keterima 1.100-an. Wow, wah itu di bawah seperberapa ya tuh berarti sangat-sangat tipis ya Kak berarti. Tapi masih ada peluang. Nah kira-kira apa sih benefit yang didapatkan dari Isma ini sampai sebanyak itu orang-orang berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri gitu Kak? Benefitnya yang pasti LPDP mendanai kita, living allowance, settlement allowance, accommodation, visa, tiket pesawat, PP, asuransi kesehatan, sama tuition fee-nya di sana, biaya pendidikannya. Tapi kan yang the one that you cannot put a price on it is your experience studying abroad and living abroad. And kayak bener-bener kita disiapin untuk going abroad, and also you're gonna have new friends, new connections with people. Terus you have experience of, you can connect with PPI di luar negeri, you can connect with Indonesian students di luar negeri. It's something that money can't buy. So that's number one benefit for me. Oke, Kak, berarti mungkin nih mau nanya juga nih, buat teman-teman di luar sana, itu kan mungkin ada beberapa hal yang ditanyain tentang biaya. Kira-kira hal apa yang memang harus kita mandiri ini buat memodalkan persiapan-persiapan untuk ikut ISMA, semacam visa dan lain-lain. Mungkin itu apakah mendapatkan bantuan juga dari pihak pemberi beasiswa ISMA atau harus kita sendiri gitu kayak ngurus? Kalau visa itu kan online application, kita sendiri ngurus ke online application, tapi nanti bakal ada kayak agentnya sih. Jadi ISMA akan nyediain kita agent untuk ngurusin visanya biar kayak lebih cepat dan juga lebih biar semua itu bisa serombongan langsung gitu. Itu udah ada agentnya and everything. Kalau visanya sendiri, application-nya itu it's reimbursement by ISMA. Tapi agentnya itu is the one that we have to prepare, I guess. Because I didn't know about this until my visa application last month. Itu we have to pay about 750K. Ini buat bayar agentnya. Jadi the agent, this one is sure us that we can go together. Jadi langsung rombongan. And everything jadi lebih cepat aja sama agent. Jadi kita nggak usah interview, nggak usah gitu, kita cuma ngasih dokumen aja buat agent. Terus apalagi yang harus bayar sendiri? Oh, materai. Karena banyak banget dokumennya, dan sekarang materainya udah 10.000 ya, jadi bisa kalau ada 10 dokumen ya 100.000 habis gitu. Materai sih itu, even though it looks small but it's a big expense. Materai. Dan juga English, kayak English test IELTS itu nggak di cover, tapi UI membantu cover, so you can take advantage of itu. Yang lainnya thank God di cover dari ISMA. Wow, keren banget. Berarti emang dari segi experience, terus kesempatan juga, dan biaya lebih banyak di cover sama pemberi beasiswa ya Kak berarti. Keren. Nah mungkin nih Kak, kita beralih dari sesi ISMA tadi, kita beralih ke salah satu experience membanggakan juga dari KN, yaitu sempat jadi ini ya Kak, speaker TEDx student juga. Mungkin boleh nih diceritain sama KN itu gimana, kalau nggak salah 2020 ya Kak,
Ini Iya. ya. Wow, berarti baru jadi mahasiswa nggak sih Kak itu? Iya itu Wah, soalnya short story hmm, itu aku emang lagi gabut-gabutnya dan emang nggak ada kayak kesibukan organisasi sama sekali gitu, dan aku juga kayak lagi masa-masa merenung gitu, oh why am I so lonely gitu jadinya. That what makes uh, my TED content. Jadi kan it's about loneliness and everything. Karena emang pas maba itu aku bener-bener aku jadi curhat kan, kayak ngerasa kesepian, lonely, nggak apa-apa Kak, and keluarkan susah aja. susah adaptasi itu masih susah gitu, dan I just feel alone and everything. Terus ya dar pas satu sesi merenung ini di kafe gitu, aku Wah, ngeliat di si TEDx ini di Instagram lagi ada kayak speaker competition gitu, student speaker competition. Ya udah, aku submit my ID aja. Kayak why do I feel lonely ya kayak gitu. Pokoknya kayak ngecurhat curhat perasaan aku pokoknya kayak gitu. Terus and puji Tuhan ternyata they like the idea, and they think it's relatable, and I'm really happy that someone can relate to what I'm feeling, because at that point I really do feel alone, and when someone can relate, it's like a plus plus for me, it's a benefit for me, and it's a benefit for them too, so they don't feel alone. So oh, that's how I got into being a TEDx speaker. I was just lonely. berarti ini merupakan ini juga ya Kak, salah satu realisasi dari tips Kakak juga untuk menyibukkan diri dan membuahkan hasil ternyata ya. Iya, Wah, menyibukkan diri. benar. Nah, mungkin untuk pengalaman lainnya nih Kak, di mana KN juga pernah jadi memenangkan National Tanoto Research Award. Itu boleh mungkin Kak diceritakan. Ternyata kayak selain speaker, award di ISMA juga, ini research Kak. Bagaimana awal mulanya dan apa ya motivasinya gitu bisa memenangkan award Sebenarnya ini. motivasinya itu cuma buat, ya kayaknya aku udah benar ngisi CV dah nih. Kayak udah emergency CV udah nggak ada apa-apanya, kayak aku harus lomba deh. Dan at the same time emang aku sama teman aku Dava, nah Dava juga mau research, jadi ya udahlah sama-sama, oh kamu mau research, aku juga mau research, ya udah just do it together, kayak spontaneous aja. Dan puji Tuhan jadi suatu achievement, something that we're not really have expect, kayak we don't expect anything from it, but we really just karena mau pengalaman doang sih, karena ini research pertama aku. I've never been to any competition, research competition, dan emang bener nyari pengalaman. And like I believe that if you do something, even though you don't expect anything from it, but you do it from your heart, and then you do it really good, that you do it perfect in a way that it makes you feel satisfied, you always get an achievement from it, either if it's small or big. Oh my god, oh my god, keren banget. Berarti dari niat pertamanya itu untuk ngisi CV dan mencari pengalaman, tapi membuahkan suatu kemenangan ya kak. Oke. Iya. Okay. Nah, KN nih berhubung sebenarnya pertanyaan dari aku dan teman-teman di sini udah cukup, udah disampaikan semua dan alhamdulillah sangat terjawab dari jawaban yang diberi nama KN. Tapi dari KN sendiri ada hal-hal yang mau disampaikan lagi nggak Kak? Atau ada pertanyaan yang mungkin belum aku tanyain tapi KN pengen share ke teman-teman semua? Hmm. Untuk penjuang ISMA tahun depan, semoga ada ISMA tahun depan ya. I just be confident, yakin aja kalau emang just do your best in everything. Kalau memang ada 1 bulan untuk buat essay, ada 1 bulan buat ngurus dokumen, use that time wisely. It's probably the only time that you have the chance to go abroad. So like time is really precious, and I would say that everyone can achieve something if they're just confident in themselves. And for those who is not confident yet, you can find your way right now. You still have next year, right? You can find it right now. If you don't have any experience, CV and everything, you can do it right now. You still have time. So the major thing that I want to reinforce tuh cuman kayak waktu aja gitu. Kalau misalnya kamu ada waktu, ya use it as wisely as possible, because it can be a turning point of your life.
who knows, maybe tomorrow you're going abroad. You never know. You just have to be prepared, right? Benar. So just be confident in yourself. And anak UI banyak tahun ini yang dapat, so Benar. Kesempatan masih terbuka ya, Kak. A lot. 195 UI ya. So you guys are, amin. Oke, amin. Semangat buat teman-teman pejuang ISMA ke depannya. Mungkin sekian, Kak, closing statement dari KN atau ada tambahan lagi? Closing statement dari aku, berjuang terus. Yang lagi not busy, be busy. Yang lagi busy, be more maybe productive, grow in what your talent, your passion is. And then you can apply ISMA next year. Amin. Oke, thank you KN atas segala penjelasan, terus insight juga yang udah di-sharing-sharing ke kita. Mungkin berhubung semua pertanyaan terkait ISMA pada hari ini udah terjawab, dan pertanyaan dari teman-teman juga udah disampaikan. Aku sebagai moderator di sini izin undur diri dan terima kasih juga kepada KN atas segala insight-nya. Semangat juga buat teman-teman pejuang ISMA, jangan menyerah dan tetap berusaha untuk menyibukkan diri di tahun depan. Selamat menunggu untuk ruang sisi ke-10. Terima kasih.